Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sistem Tertanam dan Peripheral akan mempresentasikan tentang tugas yang telah kita kerjakan. Perkenalkan, saya Muhammad Nurdin Al-Fatih. Dan saya Hayan Yusuf. Perkenalkan, saya Aloyus Bayuhans Abram. Dan ada lagi satu teman kami, Immanuel, yang sedang berhalangan hadir untuk melakukan presentasi. Jadi yang ada di slide ini adalah sistem FSM level 2, yang mana segmen diawali dari kondisi closed, kondisi ketika gerbang tertutup, kemudian ketika pause button ditekan, akan memasuki kondisi opening, di mana pada saat kondisi opening ini, motor akan aktif dengan kondisi reverse, kemudian buzzer akan aktif, LED akan blinking, dan ketika gerbang telah mencapai ke open sensor, maka gerbang akan di kondisi terbuka atau kondisi open, di mana pada kasus kondisi ini maka motornya akan off, buzzer off, dan LED-nya on. Ketika pada segmen ini, jika pause button ditekan, maka gerbang akan ada di kondisi closing, yang mana motor akan on dalam kondisi forward, kemudian buzzer-nya on, LED akan kondisi blinking, dan setelah gerbang mencapai closed sensor, maka gerbang akan tertutup dengan kondisi LED off, motor off, dan buzzer off. Kemudian ada kondisi lain, ketika pada saat kondisi closed, kemudian pause button ditekan, kemudian secara tidak sengaja pause button tertekan lagi. Nah, itu kan pada pause button yang pertama, itu akan memasuki kondisi opening, di mana buzzer akan on, LED akan blinking, dan motor juga akan on dengan kondisi reverse. Kemudian untuk penekanan kedua kalinya, maka pause button itu kan ditekan, kemudian buzzernya tetap on, LED tetap blinking, namun akan kembali ke kondisi closing. Dan pada kondisi closing ini masih sama, LED masih blinking, buzzer on, dan ketika mencapai closed sensor, maka gerbang akan ke kondisi closed dan sebaliknya seperti itu. Selanjutnya kita akan lanjut ke FSM level 4, di mana merupakan pengembangan dari FSM level 2. Di sini kondisi awalnya yaitu pintu gerbangnya tertutup. Nah, saat pintu gerbangnya tertutup, hampir sama seperti yang tadi, namun di sini ada penambahan. Penambahannya dalam jika pintu gerbang itu sedang melakukan dari kondisi tertutup, sedang melakukan opening, namun setelah 10 detik ada ganjalan. Di sini ada ganjalan, yaitu pintu gerbang tidak dapat untuk membuka sepenuhnya, maka dari kondisi blok ini akan kembali ke close jika pintu gerbangnya ditutup secara manual. Sama halnya jika pintu gerbangnya dalam kondisi open atau terbuka sepenuhnya, di sini buzzernya off, motornya off, LED-nya on. Nah, jika pause button-nya kita pencet, pintu gerbang akan closing dalam kondisi menutup. Nah, tapi jika di tengah-tengah ada ganjalan lagi atau blok, nah di sini LED blinking alarmnya akan menyala juga, lalu pengguna akan tahu, sedangkan setelah itu bisa menutup manual atau membuka manual kembali ke posisi open. Seperti itu untuk FSM level 4, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Hayan. Kita merancang di dalam Tinkercad, di mana sebelumnya untuk default itu tidak terdapat buzzer dan LED. Lalu untuk modifikasi level 1-nya, kami menambahkan buzzer, di mana buzzer ini terhubung ke pin 13 Arduino Uno. Nah, kami mendefinisikan pin 13 ini sebagai output yang akan masuk ke buzzer dan menyalakan buzzernya. Lalu buzzer akan menyala saat pintu bergerak. Di sini sudah ada beberapa state atau status, itu ada status closed, ada status opening, ada status opened, dan status closing. Nah, buzzer ini akan menyala jika berada di state opening, di mana ini proses dalam membuka pintu atau pintu sedang bergerak, dan state closing, di mana gerbang ini akan menutup, lalu juga dalam kondisi
bergerak. Nah, kami menambahkan digital write ini tone 13. Jadi tone ini merupakan fungsi dari Arduino itu untuk menambahkan frekuensi pada buzzer. Ini merupakan pin yang digunakan dan ini merupakan frekuensi yang akan dihasilkan oleh buzzer. Jadi saat buzzer dipencet, tombol push button dipencet, maka dia akan menyala. Untuk modifikasi level 2, kami menambahkan lampu LED yang dimana terpasang ke pin nomor 10 Arduino Uno. Jadi kami telah men-set pin mode 10 sebagai output. Lalu untuk di setiap state-nya itu ada apabila pintu bergerak, LED akan blinking. Jadi saat pintu opening maupun closing itu LED akan berkedip. Nah ini. Sini kami menambahkan digital write 10 high selama 0,5 second dan digital write low selama 0,5 second juga. Ini akan membuat LED blinking. Itu juga di bagian closingnya. Langsung kita simulasikan. Lalu untuk selanjutnya modifikasi level 3, apabila pintu tidak terbuka atau tertutup secara penuh setelah 10 detik, maka itu menandakan ada yang mengganjal dan motor itu harus dalam kondisi mati. Lalu setelah digeser manual pintunya, itu akan kembali lagi ke state sesuai kita menggeser ke tertutup atau terbuka. Nah, itu kami menambahkan kondisi di mana kan dua sensor ini, open sensor dan close sensor, itu berguna sebagai proximity sensor di mana menandakan apakah gerbang ini sudah mencapai kondisi tertutup atau kondisi terbuka. Berarti jika ada yang mengganjal, itu pintu atau gerbang itu berada di tengah dan tidak mencapai di proximity sensor yang opened maupun proximity sensor yang closed, sehingga didapati kondisi bahwa jika open sensor itu bernilai low dan closed sensor itu bernilai low, maka akan lanjut ke step yang selanjutnya. Dan seperti dijelaskan tadi di level 3 itu, apabila pintu tidak terbuka atau tertutup penuh setelah 10 detik, itu kami menambahkan increment A plus plus atau A akan menambah 1 setiap perolangan, di mana jika A telah mencapai 10, maka akan masuk ke jika kondisi yang tadi, dan jika kondisi yang tadi ini terpenuhi, maka akan masuk ke stage selanjutnya, yaitu blocked. Kami telah menambahkan status selanjutnya itu blocked, di mana terhalangi sesuatu. Lalu di kondisi blocked ini, itu motor akan mati dan tidak ada buzzer yang berbunyi. Untuk level 4-nya, itu ada penambahan di mana saat keadaan nomor 3 ini, keadaan terganjal, itu LED akan berkedip 2 kali secara cepat. Lalu untuk keluar dari kondisi blocked ini, kita harus mendorong manual gerbang ke arah tertutup maupun terbuka. Nah, jika kita mendorong ke arah tertutup, berarti closed sensor akan mendeteksi si gerbang, di mana akan menghasilkan nilai high. Jika nilai high, maka state akan lanjut ke state closed, di mana keadaan gerbang itu tertutup. Dan jika ke arah terbuka, maka open sensor akan terdeteksi nilai high dan akan lanjut ke kondisi open atau terbuka, lalu akan brong lagi. Itu seharusnya ketika 17 buzzer akan berhenti dan motor akan berhenti. Nah, ini kita masuk ke dalam kondisi blocked, di mana dalam ialah kondisi keempat. Lalu setelah itu kita akan
membuka, kita akan menggeser manual ke arah terbuka. Nah, saat menyentuh open sensor, maka lampu akan menyala. Ini masuk ke dalam kondisi open. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.